Siapa namanya? Omi Tohut. Aku jadi merinding. Batik aku terpaksa gua lepas malam ini. Gua jadi apa lo ya? Terharu banget, nangis gua. Ya, waduh, thank you. Saya ini nggak ada namanya. Terima kasih. Saya nanti malam doakan Anda khusus. Sudah kasih baju, kasih doa lagi. Ya, belum pernah terjadi ini, serius ya. Ini baju baru saya pakai sekali lagi. Tapi nggak apa-apa, saya sudah ikhlas. Tapi itu munculnya di sini aja. Nggak tahu kenapa ya, mungkin Bante doanya kuat sekali. Jadi saya belum pernah. Terima kasih No Name ya yang sudah berdonasi 10 juta untuk batik saya. Nanti saya akan siapkan buat Anda. Kalau Anda perlu laundry, saya laundrykan di hotel. Kalau tidak perlu, saya akan berikan langsung pada Anda malam ini ya. Ya, terima kasih banyak. Ini jadi cerita saya di tempat lain. Ya, masih ada acara lain, nanti saya akan bercerita di sini menunjukkan bahwa jadi orang Medan perlu dibanggakan. Ya, perlu dibanggakan ya. Sesuai lagunya, anak Medan, kambing di kampung sendiri, macan di perantauan. Ya, ini buktinya. Terima kasih. Semoga Anda senantiasa bahagia, sehat dan penuh berkah. Sadu. Terima kasih. Tepuk tangan buat donatur yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan nggak jadi. Waduh, kalau udah kayak gini jangan bikin malu saya loh. Ada nggak jadi. Mai coba ken xiao lo, lu kalau ken xiao boleh lo. Belum pernah terjadi. Ada seorang anak punya celengan dan isinya 880.000 sekian. Dia mau berdonasi, tapi celengannya tidak dibawa. Mungkin muncul tiba-tiba di sini seperti saya muncul lelang batik Elon Musk ini. Maka saya akan panggilkan anak tersebut. Mari kita jadikan dia sebagai contoh. Turut berbahagia atas kebahagiaan anak ini ya. Tepuk tangan buat anak ini. Mari. Nah, tepuk tangan dulu buat anak kita, adik kita ini. Luar biasa. Nah, ini luar biasa. Anjali Kak Bante sing. Anjali Kak Bante. Nah, ini Bante di panggung nih. Ini Bante di sini. Ah. Grogi dia. Oke. Lai. Ah, lu cekin bikin. Ah, lu yang congkim cuma moderator lah. Ah, oke. Pak cekin kalau ya, sorry ya. Enggak, ini biar enak ngomongnya. Sebentar, nama siapa? Afiro Dana. Nama pendek aja. Afiro. Kafiro. Kelas berapa? Afiro. Kelas berapa? 4 SD. Di mana? Di Dharma Bakti. Dharma Bakti. Sekolah Buddhis ya? Hah? Apa? Apa nih? Oh, nasional, maaf, nasional ya. Kelas 4 ya. Ada belajar agama Buddha? Ada? Ada. Gurumu siapa namanya? Miss Sujadewi. Miss? Miss Sujadewi. Mana orangnya? Ada di sini nggak? Mana gurunya ini? Berarti gurunya berhasil mendidik dia juga ini maksudnya. Tepuk tangan dong buat ibu guru ya. Tepuk tangan buat ibu gurunya. Kalau ada anak seperti ini, 2 saja. Orang tua dan gurunya. Itu yang paling kuat. Kenapa? Paling lama bersinggungan hidup dengan anak ini. Ya, oke. Kamu punya celengan sudah berapa lama nyimpen duit? 3 tahun. 3 tahun. Kamu dikasih siapa duit dan berapa kali seminggu celengannya? Kamu dikasih siapa duitnya untuk celeng? Menceleng duit itu duit dari papa, mama atau tetangga? Orang tua. Orang tua, keduanya. Berapa dikasih uang satu hari? 10.000 buat. 10.000 buat jajan. Kamu celengin tiap hari? Iya. Berapa kamu celengin tiap hari itu? Nggak tahu. Gua curiga ini. Lu apa mau bahasa Hokkien aja? Lu ya Hana kan? Kok bahasa gua yang Hokkien? Ini untungnya di sini ya. Ceban kan ya 10.000. Kamu masukkan semuanya. Ini yang punya celengan maknya apa dia ini? Oke. Kenapa kamu mau berdana? Pengen berbuat kebaikan. Wih. Pengen berbuat kebaikan. Untuk apa? Orang yang banyak berdana, orang kaya,
biasa nggak banyak ngomong. Yang banyak ngomong itu berarti tidak termasuk kami. Kalau kami tidak banyak ngomong, ya gimana mau memberikan pencerahan? Ya kan jangan, itu banyak ngomong. Iya, kerjaan gue kan begini. Banyak ngomong. Oke, kamu mau pesan apa sama teman-teman kamu atau sama om-om, tante-tante, aci-aci, ai-ai di sini tentang berdana ini dari kamu? Ada nggak? Tidak. Harapan saya ada. Kamu nggak mau ngajak orang untuk berdana seperti kamu? Mau? Mau. Kenapa mau ngajak? Biar orang bisa berbuat kebaikan juga. Untuk dia untuknya lama ya. Ya udah, saya tunggu sampai besok ya. Oke, nah, Alvaro tadi ya. Alviro, orang tuamu ada? Datang. Mana orangnya? Oh, papa, mama ada? Mana? Papa dan mama, berdiri dong aku dan Aci, tepuk tangan dong buat kedua orang tua, luar biasa. Waduh, anaknya didikannya luar biasa, ini mengharukan sekali loh, berarti orang tuanya hebat, luar biasa. Ya, semoga Alvaro menjadi anak yang semakin bahagia. Alviro, maaf ya. Hah? tidak pakai L. Tidak pakai L. Aviro. Iya ya. Ya jangan marah-marah dong, ngasih tahu. Pelan-pelan aja. Semoga Aviro semakin bahagia, sehat dan sukses di masa kini dan masa nanti ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Aviro, silakan kembali ke tempat. Anjali sama Bante silakan. Iya. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Aviro, terima kasih kepada kedua orang tua yang sudah mendidik luar biasa. Ini perlu dicontoh ya. Sekali tepuk tangan yang meriah buat keluarga yang luar biasa ini. Ibu bapak saudara, saya teringat cerita salah satu dosen saya di IKIP Medan dulu sebelum berganti nama menjadi Unimed ya. Ini saya duduknya harus hati-hati, jangan sampai rusak ini baju. Kan gitu ya. Di Unimed ada profesor saya, Profesor Dr. Esther Siregar. Di IKIP Medan dulu ya, saya kan IKIP Medan ya, yang dulu di Merbau tahun berapa itu ya, 93 saya lulus S1 di kota Medan ya, baru ke Australia. Jadi ibu ini punya putra seperti Aviro tadi ya, tiba-tiba ketika bawa mobil, dua-dua profesor ini, ibu suaminya profesor, istrinya juga profesor. Tiba-tiba dia bilang, ma berhenti ma, di tengah jalan, Bante, ya Meta, begitu berhenti, kenapa? Ya ma, berhenti sebentar aja ma. Dia tiba-tiba berhenti, buka pintu, lari-lari, ternyata ngapain? Anak itu ngambil duit di kantong yang diberikan oleh orang tuanya itu untuk diberikan kepada seorang pengemis yang sedang duduk di sebuah pojok jalanan yang ada dia lewati, yang mereka lewati. Orang tua ibu Profesor Esther Siregar langsung mengatakan kepada kami mahasiswanya, saya jurusan bahasa Inggris, mahasiswanya, saya tidak sedang bercerita tentang seorang anak saya, tapi ini sebagai simbol kebajikan kita didik dari kecil. Luar biasa, saya orang tuanya saja merasa belum tentu bisa melakukan itu, tapi seorang anak memberikan pelajaran kepada saya yang sangat berharga pada hari itu. Ternyata dia telah mencerahkan, membuka mata batin saya. Itulah Aviro hari ini. Tepuk tangan buat Aviro. Terima kasih Aviro, semoga kebajikan ini benar-benar adanya ya untuk keberkahan. Pertama kita kalau Buddhis mengharapkan kebahagiaan dulu, dari bahagia akan datang sehat, dari sehat akan datang sukses. 3 komponen ini semoga menjadi milik Aviro dan keluarganya. Dan kita semua yang sudah berdana ya. Saya sambil menunggu kalau masih ada yang berdana, kalau dananya belum cukup, ya panitia tolong pintunya ditutup supaya nggak boleh pulang. Oke, pertanyaan sambil menunggu ya. Dari sini kan tadi belum ada ya. Oke, untuk saya ke Meta dulu ya Bante. Ya. Meta ada pertanyaan Met. Apakah Cimeta mendapat pesan dari almarhum hari ini? Almarhum siapa ya? Oh ini panitia benar-benar tutup pintu loh. Oke, Kams ya, enggak tutup pintu supaya lebih tenang juga ya, lebih tertib, bagus juga. Ya sekalian lah untuk mengunci kita kan. Oke, apakah mendapat pesan dari almarhum hari ini? Saya nggak tahu ini maksud almarhum di sini siapa.
Jawab saja sedapatnya aja. Tadi ada beberapa hanya mengucapkan terima kasih udah diundang ke sini karena mereka berbahagia karena bisa ada di sini. Dan posisi si makhluknya sih sedang ada di deket di situ yang ya tempat nama-nama para almarhum ada di sana. Hanya itu aja sih, enggak banyak ngomong. Oke, oh di situ ada ya, saya nggak perhatikan ya. Oh di situ, ada di situ ya. Oh maksudnya pertanyaan itu ke situ ya berarti di maksudnya. Oh iya ya, ada ya Meta? Ada ya pertanyaan tadi itu. Pesan dari almarhum hari ini, mengucapkan terima kasih atas pelimpahan jasa yang dilakukan oleh keluarga mereka di sini. Tapi nggak cuma satu yang ngomong, itu ada beberapa. Tapi kayak mereka ngasih penghormatan ke para sangga, kayak agak sedikit nunduk, mereka tidak anjali, hanya nunduk, ngasih penghormatan gitu, terima kasih. Oke, Meta, untuk pengetahuan kami yang awam ya, yang tidak bisa melihat ya, bentuknya seperti apa sih? Bisa digambarkan nggak kira-kira? Yang mengucapkan terima kasih itu pakaiannya sih pada bagus-bagus, bukan Pakaian yang bagus-bagus. Ada yang pakai bukan Elon yang Musk model. nggak? Nggak ada. Jangan-jangan saya di sana. Bagus-bagus ya. Wajah? Wajahnya cerah dan pada muda gitu, cantik dan ganteng. Oke, Matt, tadi kan kamu sempat mengatakan ya, pelimpahan jasa ini kan harus terus-menerus dilakukan. Iya. Dalam pengertian tiap hari, minggu, bulan, tahun atau bagaimana ya? Kapan aja setiap ada kesempatan. Karena kalau hanya menunggu di Cengbeng dan Citgue, mereka jadinya lama untuk bisa berpindah ke alam yang lebih baik dan terkondisi kebaikan itu bisa muncul. Tapi kalau dari sanak keluarga terus melakukan setiap kali ada kesempatan pelimpahan jasa itu untuk para leluhur, ya semakin cepat para leluhurnya terlahir di alam yang bahagia. Oh begitu ya. Oke, saya boleh ke Bante ya. Bante, kalau seandainya ya leluhur kita itu sudah terlahir di alam manusia. Di alam manusia lah ya, bukan di alam rendah. Bukan di peta, bukan di asura, bukan di alam binatang ya Bante. Apa yang kita salurkan melalui pelimpahan jasa itu, apa ada gunanya Bante? Ini kasus pernah terjadi, ada seorang Brahma tanya ke Buddha. Kan Buddha bilang hanya di alam peta aja yang bisa menerima persembahan dana. Itu pun alam peta itu ada 14 alam itu di peta itu yang bisa terima. Yang 22 dia nggak bisa. Oh bagaimana Bante bisa jelaskan itu Bante? Hah? Kenapa ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa? 22, akan alam peta itu banyak tingkatannya. Betul. Di dalam. 22 tambah 12 sama 4. Jadi totalnya itu 22. Ada yang bisa cuma hanya 12 sama 4 itu yang bisa terima jasa. Nah, contohnya ya, kayak contoh Ibu Sari Putra itu dia kan selalu makan kayak darah, ingusan. Kalau ada kecelakaan darah keluar kan dia makan itu aja. Ada muntahan dia makan kayak gitu. Nah, alam ini bisa terima dia pelimpahan jasa ini. Nah, jadi si Brahma ini dia tanya, kalau orang tua saya kalau tidak lahir di alam peta bagaimana? Lalu Sang Buddha mengatakan, tidak ada yang enggak ada di alam peta, semua ada. Jadi enggak pernah kosong. Jadi kalau kita lakukan pelimpahan jasa, ya tentunya kalau misalnya si A dia udah lahir di alam manusia, ya kita bukan ke dia, tapi kita ke alam petanya. Ke alam peta. Ya. Ke alam peta berarti bukan anggota keluarga sendiri. Ya, anggota dia keluarga juga. Dia pasti kan kita punya kelahiran kan sudah tak terhitung. Betul. Orang tua pun tak terhitung, jadi suami istri pun sudah tak terhitung, saudara juga tak terhitung dan sebagainya. Ya. Jadi alam peta yang mana? Oke, artinya betul ya. Jadi intinya saudara, nanti saya mau lanjutkan lagi pertanyaan ini, tapi intinya Bante mengatakan, karena ini menjadi kontroversial, karena ada yang bilang udah lahir jadi manusia nggak bisa. Tapi tadi jawaban Bante kan membuat kita jadi lebih sadar bahwa ini kan kelahiran kita yang keberapa kan kita nggak tahu kan ya.
Betul tidak? Mungkin sudah banyak sekali kelahiran-kelahiran sebelumnya. Bahkan Bante boleh ditautkan sedikit nggak Bante dengan ketika Buddha dengan Yang Mulia Ananda ke sebuah hutan, tiba-tiba Buddha menghormati bersujud di seonggok tulang belulang. Oh ya, Ah, ini bisa dikaitkan ke situ nggak atau beda Bante? sebenarnya seorang Buddha nggak pernah begitu. Nggak pernah begitu ya? Mungkin ini ceritanya agak sedikit Oh, salah. nggak ada cerita itu ya? Nggak ada. Oh, berarti nggak usah dijawab Bante kalau itu ya. Berarti nggak ada. Oke, lanjutkan tadi Bante. Ada yang bilang gini Bante, ketika pelimpahan jasa lebih afdol, lebih sah, itu kita menyebutkan nama almarhum keluarga kita yang kita kenal supaya dia tidak lari ke orang lain. Bagaimana Bante? Oh ya, mengenai pelimpahan jasa yang diadain di wihara-wihara itu sebenarnya kita nggak boleh pakai foto harusnya. Nggak boleh pakai foto. Foto orang. Karena kita kalau kita pakai foto misalnya orang tua kita, berarti kita mengklaim bahwa beliau dulu di alam peta. Belum tentu kan di alam peta. Oh, sebentar Bante. Jadi Foto boleh yang kita pakai nama beliau, Iya. mengatas nama beliau, kita berdana dengan atas nama beliau untuk limpah jasa kepada makhluk-makhluk peta. Maksudnya itu yang diletakkan di krematorium itu? Bukan, ada pelimpahan jasa nggak biasa kayak gitu. Oh, yang kayak gini. Oh, untuk yang begini ya. Untuk yang di wihara-wihara itu biasa yang ada krematorium roomnya itu, ruang khusus untuk meletakkan sincupai. Boleh foto keluarga kita yang meninggal di situ. Oh ya, mereka kan biasanya agak rumah abu ya. Ya, rumah abu maksud saya, rumah abu benar. Ya, rumah Boleh? abu ya untuk kenangan yang bersangkutan. Itu boleh ya. Boleh. Oh, tapi yang ini Kalau kita kan limpah jasa. Oh, ini kepada jangan ya. Okui katanya Iya, betul. alam peta. Berarti kalau kita pakai foto Ah. beliau, berarti kita Iya, mengejas iya, bahwa iya. beliau udah alam peta. Belum tentu dia udah alam manusia atau alam mana. oh, benar juga ya. Itu ada fotonya nggak itu? Nggak ada fotonya. Jadi kita boleh atas nama mendiang Iya, Bante. untuk berbuat jasa, tapi walaupun dana dari kita. Jadi Oke. jadi yang berdana itu almarhumnya. Iya, benar-benar. Oke, tepuk tangan buat jawaban yang luar biasa yang mencerahkan ya. Jadi buat kita supaya bisa tercerahkan ya. Oke, baik, saya bacakan pertanyaan dari Anda di sini ya. Tadi saya menambah-nambahkan itu karena pertanyaan seperti itu kan banyak ya. Ya kan, boleh ini enggak, boleh itu enggak. Kita ya enggak tahu lah. Kalau saya sih biasa bertanya sesuatu, saya cari yang ahli, yang mengerti di bidang itu. Kalau enggak ya jangan. Ya paling mengacu pada buku lah, literatur paling kan. Itu yang paling tepat ya. Daripada kita mengada-ngada. Meta bisa dijawab dengan cepat. Apakah benar bulan ke-7, Cit gue ya, gerbang neraka terbuka? Sebenarnya keberadaan makhluk-makhluk peta ini itu sudah ada. Jadi tidak hanya mereka ada di bulan 4 atau di bulan 7. Tapi setiap saat ada di sekitar kita. Hanya karena di bulan-bulan spesial ini kita paling banyak mengadakan upacara-upacara patidana, ulambana maupun sejenisnya. Jadi mereka memberikan signal kepada sanak keluarga kalau mereka itu butuh disembayangkan, atau mereka hanya mengingatkan jangan lupa sembayang, atau hanya sekedar munculin jadi si keluarga ingat oh iya bulannya sembayang kayak gitu. Jadi itu hanya untuk ya upacara-upacara yang sudah biasa umumnya dilakukan. Tapi kalau dibilang gerbang neraka dibuka, makhluk dari alam neraka, kalau yang setahu saya itu tidak menerima pelimpahan jasa. Gitu. Iya, pertanyaan yang saya mau tanya adalah neraka ada pintunya. Pintu neraka. Kalau Anda ke Singapura ada Haw Villa. Betul ya? Saya ke situ beberapa kali, udah lama nggak ke situ juga. Haw Villa itu saya pernah masuk, memang serem-serem kan, penyiksaan kan, lidah dipotong, ya kan, dimasak, direbus dengan macam. Saya tanya apa sih ini? Ya kan udah apa namanya? Gutau Bebin. Gutau Bebin ya kan ya. Gutau berarti kepala Gutau. Kepala lembu, Bebin, mukanya kuda, Gutau Bebin ya. Itu susah loh kalau nggak orang Medan yang menyebutkan itu. Ya kan nadanya bisa lari kan ya. Hiau pen hiawe loh. Oke, lanjut. Jadi nggak ada Jadi nggak ada ya. halamnya aja gitu, munculnya pun tiba-tiba kan. Iya, Bante izin kalau misalnya Bante berkenan menjawab sejarah, Bante sedikit saja Bante.
Kenapa orang Tionghoa punya istilah Cik Gue Pua ya? Kenapa muncul Cik Gue Pua, bukan La Gue Pua atau bulan lain, Bante? Ini cuma tradisi aja saya pikir. Ya memang saya dengar sih ada cerita, ada satu pujangga, dia artinya loncat akibat karena dia kecewa sama rajanya. Ini kebetulan dijatuh di bulan 7 Cap Go. Jadi karena rakyatnya itu sangat cinta dia lemparin bacang ke dalam. Ya kayak gitulah. Jadi seperti itu. Itu sejarahnya, Bante ya. Oke. Sebenarnya itu tradisi ya, tapi seperti Meta ngomong benar bahwa setiap saat harus kita lakukan. Jadi bukan hanya di Cikui Pua. Jadi kebetulan karena tradisi Chinese sudah turun temurun, kita kan juga nggak mau lupakan tradisi kan. Ya kita lakukan, nggak apa-apa. Coba setiap saat juga boleh. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Bante Gunasiri Tera ya. Oke, jadi tradisi memang saya gini, makanya kadang-kadang saya suka bilang sama orang ya, kalau ada orang menentang tradisi, saya bilang gini, kalau menurut pandangan saya ya, sesuatu tidak akan dalam konteks ini tradisi, tidak akan bertahan begitu lama kalau tidak ada nilai kebenarannya. Pasti ada sesuatu yang benar di situ. Entah apalah itu, pasti dia baru bisa bertahan. Budaya Tionghoa coba lihat berapa ribu tahun, betul tidak? Masehi saja baru 2023. Ya kan? Budaya Tionghoa berapa ribu tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada orang nyinyir, mengatakan itu, boleh kita berdebat. Mau dari sisi apa? Ilmiah, yuk kita buka buku. Sejarawan kita panggil, kan gitu. Jadi kalau ada yang bilang, jangan itu kan nggak benar. Nggak usah didengar dah. Kita kalau umat Buddha itu, yang penting sudah tahu diajarkan dana, sila, samadhi, udah itu aja dululah. Betul nggak sih? Jadi nggak usah dengerin orang ngomong macam-macam, ini nggak betul, itu nggak betul. Ya kan? Bakar rumah-rumahan ketika orang Tionghoa paling kreatif kan. Cengbeng makin lama makin kreatif. Sudah ada iPhone dibakar, sudah ada mobil BMW, sudah ada seri terbaru, entah mobil-mobil apa. Itu kreatif. Loh itu kan nggak, apa you yakin diterima di sana? Saya nggak tahu diterima di sana atau tidak. Seorang pengusaha kaya di Tiongkok atau di Singapura, Cengbeng atau apa Bante, Meta, upacaranya 7 miliar rupiah dikurskan pada saat itu. Wartawan datang dan bertanya, Pak, sayang sekali Pak, 7 miliar Pak. Bapak kan bisa berdonasi buat panti jompo, panti asuhan, ya kan, panti reda, panti jompo ya untuk orang tua, tidak termasuk panti pijat. Bapak kan bisa donasi ke sana. Apa dia jawab? 7 miliar tidak ada artinya. 7 miliar, 1 sen pun saya nggak akan punya kalau saya tidak pernah dilahirkan oleh kedua orang tua saya ini. Hebat nggak jawabannya? Tepuk tangan buat orang ini, luar biasa. Jadi jangan kita mengomentari orang, kalau dia bisa kasih dana 7 miliar, berarti duitnya pasti lebih dari itu. Betul tidak? Bakti yang diajarkan seperti Afiro, mendapatkan ajaran itu dari kedua orang tuanya yang luar biasa dan guru agamanya di sekolah, itu luar biasa. Jadi jangan mengomentari orang, ibu bapak. Saya hanya ingin menyarankan ya, mudah-mudahan ini benar. Kalau orang mau berdonasi, Anda tidak mau berdonasi, Anda tidak boleh melarang. Anda melarang, Anda berbuat buruk, mencegah orang berbuat baik, mencegah orang menerima kebajikan itu. Karmanya double, lebih lagi. Jadi kalau misalnya suami istri, istrinya mau sumbang, ya udahlah kita ambil batik Elon Musk-nya Ponijan aja. Suaminya bilang, Mailawa mana eceng. Tapi kan di kepala istrinya bukan eceng-beceng mah, betul tidak? Ini kan simbol untuk benda donasi. Ya kan ya, saya tahu yang beli ini, yang ngambil ini, saya sudah punya feeling lah, nggak ke situ dia punya arah. Ya kan simbol aja, semua sama kan? Tadi benda-bendanya kan simbol, Anda nggak bawa pulang juga kan? Simbol aja itu sebagai instrumen supaya gampang kita menyampaikan kepada Anda gitu kan? Kan seperti itu ya. Jadi kalau ada orang yang macam-macam ngomongin itu, nggak usah dengerin deh. Yang penting kita benar, ikhlas, tulus sudah. Yang lain-lain nggak usah kita pikirkan, gitu ya. Oke, baik kita ke berikutnya sekarang. Kalau kita menulis cautu, tapi sanak saudara keluarga tidak hadir di wihara tersebut,
apakah dia bisa terima jasanya? Bante silakan. Jadi dia nggak hadir, nanti Meta boleh tambahkan ya. Ya silakan Bante. Sebenarnya pelimpahan jasa dimanapun bisa lakukan. Tidak harus dia hadir. Karena jasa yang kita limpahkan, bukan materinya yang kita danakan. Jadi jasanya. Jadi dia kalaupun nggak hadir, tapi ada yang bisa mewakilkan, itu sudah jasa atas nama itu dan sebagainya. Tidak perlu hadir ya Bante? Nggak harus sih. Jadi kalau mau hadir ya bagus, nggak hadir juga saya rasa sih bukan suatu patokan. Oke, ya boleh saya teruskan ke Meta Bante ya. Meta, ketika di wihara ada anak yang pelimpahan jasa ya, yang di wihara ada rumah abu, itu orang tuanya itu hadir nggak sih biasanya itu di situ? Atau mendiang keluarga dia lah, ada nggak di situ? Biasanya nggak ada di situ, kecuali dari sanak keluarganya datang mau sembahyang di rumah abu tersebut, kan tentunya mengucapkan, Papa kita di sini, Mama kita di sini. Iya. Itu secara tidak langsung terkonek si almarhumnya bisa muncul di saat itu juga menghadiri anaknya sedang ya doain segala macam. Nanti setelah misalkan anaknya sudah selesai berdoa, biasanya kan ada pokpui gitu. Nah kalau sudah selesai pokpuinya ya biasanya mereka pergi balik lagi kayak ke alam yang masuknya ke kondisi dia ada di mana gitu. Kalau memang orang tuanya di alam dewa, mereka balik ke alam dewa. Tapi kalau memang orang tuanya masih ada di alam peta, ya dia misalkan balik ke rumahnya atau sedang berada di tempat yang mana, ya balik ke tempat semulanya. Iya baik, terima kasih. Bante, kan ada yang bilang gini Bante, seandainya lahir di alam peta ya, ini mikrofonnya nggak ada lagi, nggak ada ya? Ada. Iya, misalnya lahir di alam peta ya Bante, katanya kan sulit ya makan jadi api kayak gitu. Itu persembahan kita sebagai simbol makanan yang kita persembahkan itu, menerimanya mereka itu seperti apa ya Bante ya? Oh ya, ini sebenarnya tadi cerita udah diceritain bahwa dia muncul opatitika artinya sekaligus langsung. Misalnya contoh dia kan berdana jubah, nah, nanti dia otomatis yang dia pakai itu jadi baku cemerlang. Dia muncul langsung seketika. Ya, kalau menurut Suta ya. Nah, jadi itu kalau jubah. dia makanan, dia berlimpah. Makanan di sana kan bisa dikatakan bukan bentuk materi, dia bisa memuaskan dia. Oke, Bante saya lanjutkan pertanyaan gini. Ada yang bilang, sebentar saya geser dulu ya biar kelihatan semuanya lebih ini. Oh ya, ada yang bilang gini, jangan sisakan makanan, termasuk muntahan kita muntah gitu. Karena nanti ada makhluk-makhluk dari alam peta yang datang memakan sisa-sisa kita, berupa muntahankah atau makanankah. Nah kalau itu benar tidak Bante? Iya, ini tadi seperti Ibu Sariputra kan dia kan lahir di alam peta, dia selalu makan karena daripada lapar dia makan darah, misalnya ada yang keluka atau ingusan atau lendir atau termasuk, itu dimakan. Dia makan, termasuk ada kecelakaan darahnya. Bante agak dekat Bante karena belakang nggak dengar Bante. Ya. Darahnya banyak, misalnya kecelakaan darahnya banyak ya, dia juga makan darah itu. Termasuk ketika misalnya ibu yang melahirkan kan darahnya banyak, dia makan juga. Nah pertanyaannya, orang yang muntah, pendarahan ini nggak dicuci, mereka punya karma buruk atau bagaimana Bante? Oh yang enggak sih, cuma dia kan makan, dia kebutuhan makanan dia sih. Maksudnya yang muntah ini nggak bersihin kan mengakibatkan makhluk itu datang untuk makan nih. Ya lebih baik kan dia bersihin kan buat dia juga bagus ya. Seperti itu ya? Ya kalau alam peta dia pasti kalau kayak kelaparan kayak gini dia kan makan apa aja yang bersifat darah, atau binatang juga dia bisa makan, bukan hanya darah binatang atau apa yang dia makan. Nah, itu satu alam peta yang seperti yang dialami Ibu Sariputra yang kelima yang sebelumnya. Iya, yang 500 tahun itu ya. Oh bukan, 500 tahun itu pandangan salah. Ya. Oke baik, terima kasih Bante. Jadi hati-hati kalau sampai itu cerita itu terjadi seperti itu, tentu kita sebagai anak-anak putra-putri mereka itu kan rasanya kayak gimana gitu ya. Sampai makan muntahan, makan sisa-sisa makanan Bante ya. Sebaiknya maka kita melakukan pelimpahan jasa. Ya, tapi tadi satu hal yang menarik yang Bante sudah membuka kita punya kesadaran bahwa ketika kita melakukan
pelimpahan jasa itu nggak usah pasang foto karena itu kan nanti mengindikasikan seolah-olah gitu kan keluarga kita itu lahirnya di alam peta. Padahal kan tidak berharap begitu dan belum tentu juga ke situ kan begitu ya. Jadi kita cukup melimpahkan jasa Bante ya. Ya, justru saran Sambuddha setiap saat Anda limpah. Misalnya Anda dana kepada sangga, biasa kan ada pelimpahan jasa. Itu harus kita lakukan. Tadi juga kita lakukan seperti itu. Iya. Ya, jadi setiap saat, karena kita nggak tahu kapan kita meninggal dan kita juga bisa share ke makhluk lain kan juga bagus. Betul sekali. Nah ini ya, setiap saat lakukan karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Ya kan? Mungkin yang sakit di rumah ICU nanti udah kaya raya, udah sakit ya udah nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kebajikan bisa, tapi kan mungkin relatif lebih terlambat jika dia memulainya dibandingkan dia memulainya ketika muda ya. Saya lanjutkan pertanyaan ya Bante ya. Oke, Meta, apakah ini tulisannya apa ini ya? Iya. Apakah arwah anak-anak di dalam boneka Kumantong itu menderita? Ah, ini Meta lah yang jawab ini. Jangan libatkan Bante lah soal-soal begini ya. Meta saja. Gimana Meta? Makhluk-makhluk yang berada di dalam boneka memang tentunya menderita. Mereka butuh kasih sayang, butuh diperhatiin. Makanya kadang ada ya orang-orang tertentu ngurus boneka arwah yang bilang kayak gitu. Ada yang diperlakukannya dengan baik, maksudnya itu dengan dibacain parita, dibacain doa biar terkondisi si makhluk tersebut bisa terlahir di alam yang lebih baik dan keluar dari boneka tersebut. Ada yang memang ya sudah di dalam boneka ini dijadiin koleksi, ada yang seperti itu. Terus ada juga yang diperlakukannya ya udah dia harus bantuin kayak gitu misalkan. Padahal mereka itu sebenarnya butuh perhatian, kasih sayang, doa karena mereka kan menderita. Nah sebetulnya ya itu boneka arwah. Gunanya untuk apa itu ya? Apa bisa ngebantu orang atau apa begitu? Bisa aja kalau kita minta tolong, tapi kan kayak gitu membuat keterikatan ya antara kita dan si makhluk. Tentunya juga selain keterikatan ada urusan hutang piutang karma lagi. Sedangkan kita menjalani hidup ini sudah menderita, kita juga mau berlatih untuk sampai akhirnya bisa mencapai nibbana. Tapi dengan melakukan hal seperti ini berhubungan dengan boneka arwah, itu kan terkoneksi karma yang terus berkelanjutan hingga ke depannya, bukannya menyelesaikan. Seperti itu ya. Satu lagi pertanyaan lanjutan Meta. Mungkin ada orang ke dukun, pasang jimat, pasang entah apalah. Itu bisa terjadi kan? Tiba-tiba usahanya jadi laris, Bisa. jadi laku. Iya. Ada tumbalnya enggak? Biasanya tergantung perjanjiannya mereka sih. Perjanjian bagaimana itu terjadinya ya? Ya biasanya kalau orang yang pakai seperti itu ada perjanjiannya, walaupun ada orang yang bilang enggak ada apa-apa, pakai aja kayak gini. Tapi pada akhirnya suatu saat nanti ketika menjelang kematian biasanya ada sosok yang muncul atau dari si orangnya tersebut, mohon maaf itu dia kayak enggak pergi-pergi gitu, padahal kondisi sudah payah sekali. Nanti setelah misalkan barangnya dilepas dari badannya atau si makhluknya sudah waktunya menagih, bisa saat itu meninggal tapi terlahirnya di alam menderita. Karena dia harus menerima konsekuensi dari perjanjian, sekarang hidupnya enak, setelah meninggal kamu harus bayar. Dan itu klien kamu kan sudah banyak ya? Iya. Kan pasti udah ribuan, ini yang ngantri ribuan. Saya dengar dari asisten kan. Itu ada yang pernah kejadian seperti cerita kamu barusan ini? Dikorbankan pernah. Dikorbankan. Bagaimana ceritanya itu? Ya. Punya usaha juga ini? Bukan. Dianya. Tapi setidaknya dia yang dikorbankan. Oke. Jadi intinya saudara, kalau jualan punya toko, punya apa, natural aja berarti ya.
Nggak usah cari-cari yang kayak begini ya. Iya, bagus juga sih memang. Karena saya jujur mungkin karena mengenal Buddha Dharmanya lama ya saya, jadi yang kayak gitu sama saya nggak terlalu, iya nggak terlalu masuk gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang tadi Meta sampaikan, nggak usahlah cari-cari yang kayak gitu, perkuat saja kita sila ya, baca parita, laksanakan sila, kita umat Buddhis biasa kan Pancasila cukup ya kan ya, menghindari pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, bohong, mabuk-mabukan cukup. Ya tidak usah sampai yang bagaimana, tahu sedikit, jalankan sedikitnya beres ya. Oke, ada lagi donasi dari keluarga. Dari Jackie Kusnandi dan keluarga 2 juta rupiah. Tepuk tangan buat saudara Jackie Kusnandi dan keluarga. Terima kasih Pak Jackie dan keluarga. Semoga Anda bahagia, sehat dan penuh berkah. Ya, saya baca lagi ya. Ini mengasihkan nih pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Ya, topik yang menarik adalah topik yang kita sama-sama tidak bisa melihat. Itu menarik, ya. Tapi kita dapatkan pencerahannya dari mereka yang bisa melihat. Gitu ya. Oke. Baik. Apakah wujud terlahir di alam peta sama dengan pada saat kita hidup di dunia? Ini Meta ya Bante ya. Meta gimana Meta? Meninggalnya laki-laki pakai jangan Elon Musk, nanti saya meninggal dunia pula kan ya. Wujudnya laki-laki, apakah nanti dia wujudnya di sana laki-laki juga dengan kondisi yang sama atau bagaimana Met? Benar, kebanyakan laki-laki juga, seperti pada saat terakhir beliau meninggal. Misalkan meninggalnya dalam keadaan usia tua. Kalau terakhir di alam peta, ya baliknya ke usia tua terakhir beliau meninggal. Tapi kalau meninggal kecelakaan, ya di mana banyak darahnya itu akan kelihatan dia kayak berdarah-darah lah, atau dia kelihatan menderitanya. Karena waktu yang ketemu hantu tanpa kepala itu dia memang meninggalnya juga ya karena digorok kepalanya, yang kepalanya nggak tahu di mana gitu. Oh, jadi artinya terakhir kali dia meninggal begitulah gambaran ketika dia menjadi makhluk yang lain itu. Iya, itu kalau di alam peta. Tapi kalau dia terlahirnya langsung ke alam surgawi, ke alam dewa, balik ke usia mudanya dia, jadi lebih cantik, lebih ganteng. Kayak gitu. Oke, Matt, pertanyaan berikutnya. Di rumah duka ada jenazah. Iya. Sebelum ditutup maupun setelah ditutup, itu ada nggak makhluk itu di situ? Ada. Jadi ketika seseorang mengalami suatu kematian, nafasnya terhenti, beliau langsung terlahir saat itu juga, bangun di alam lain, tergantung dari pikiran terakhir dan kondisi karmanya. Iya. Di saat itu akan terus mendampingi jasadnya sampai jasadnya dikubur atau dikremasi. Berarti ada. Ya, Ada. Pak Bante, lanjutan pertanyaan soal ini Bante. Pikiran terakhir ketika kita meninggal Bante, itu kan sangat penting ya Bante. Yang terakhir katanya ya. Nah, itu bagaimana Bante bisa memberikan pencerahan kepada kami semua di sini supaya ketika kita meninggal nanti kondisi pikiran betul-betul dikondisikan secara baik. Oh ya, kalau pikiran itu kan semua hasil dari buah kamar lampau. Dan buah kamar lampau nggak bisa kita atur. Oh saya maunya baik, saya maunya nggak mau jelek. Itu nggak bisa dipilih. Yang bisa sebelum Anda meninggal banyak kikis kiresa dulu. Biar kesadaran naik di atas, itu pasti dijamin Sang Buddha. Kalau Sang Buddha mengatakan seseorang yang sudah mencapai sotapanna, alam bawah itu tertutup. Tapi kalau alam belum bisa, ya minimum kita harus mendekati lah kalau saran Bante. Jadi karena waktu mau meninggal, baru saya mikir pikiran baik-baik, belum bisa. Karena pengondisiannya kurang lama gitu Bante. Ya karena apalagi kesadaran dia rendah, stok karma begitu banyak, tentunya pas muncul marah, dia nggak bisa muncul yang disebut cinta kasih, itu nggak bisa. Oke. Bante sebentar ya, saya salah sedikit ya. Ini saya mau jelasin. Makanya ada yang bilang kayak gini, kalau gitu gampang dong, merampok bank aja dulu, nanti mati pikiran baik-baik. Bante sudah menjawab kan, nggak bisa. Lu gimana pikiran mau baik-baik ngerampok bank, ngerampok bank. Ketika kita mau meninggal, suatu video putar lu. Jip e bangkuitiam.
Yang hamik congkel emui. Nggak bisa serta merta ya Bante ya. Ya, karena Buddha bilang nanti yang muncul itu yang barisan pertama, yang lampau punya. Bukan kehidupan ini. Kalau kehidupan Anda yang lakukan, dia ngantrinya di belakang. Jadi nggak bisa. Dia tetap harus ikutin apa yang dia. Makanya kalau kita bisa ada waktu, kiki sebanyak mungkin sehingga stok karma kita berkurang, kesadaran semakin meningkat, itu pasti dijamin lahir di surga. Seandainya Bante lapisan pertamanya bagus, baik, itu yang mengondisikan pikiran terakhir menjelang akhir ya. Tetapi tiba-tiba muncul keributan perebutan harta. Watan hami, mana surat wasiat? Wah ini mana, ini tiam habang yang ini habang yang ini, yang itu. Kalau kondisi kayak gitu anco ya Bante. Bantenya orang Medan kan bisa ya. Kalau saran Bante, kalau kenapa orang bisa sampai minta harta dan tuntut-tuntut segalanya, yang jelas dia itu banyak kilesannya. Banyak kilesannya. Si yang mau meninggal ini. Celakanya. Ada satu orang yang maaf ya, ada kejadian di Tangerang sih, tapi saya nggak sebut namanya. Anaknya itu tahu bapaknya senang uang. Tahu nggak dia kasih segepok yang 50.000 segepok ini suruh dia hitung. Tahu-tahu hitung separuh, meninggal dia langsung. Kayak gitu, dia senang duit. Ada juga ya. Makanya yang celu ya melo. Karena dia susah, anak dia itu lihat dia kan senang duit, penyakit begitu banyak. Udahlah dia kasih segepok goban-gobanan punya. Suruh dia hitung separuh, udah mati dia. Nah kalau itu gimana? Itu pasti di alam bawah dia pasti. Iya, Bante makanya harus banyak latihan dulu saya pikir. Bante cerita tolong dipahami ya. Yang celui sui, mai sempuan sui jibo sui cuda. Ya ada satu lagi ya, dia itu termasuk menengah ke bawah. Orang tawar dia, berdana ke wihara ini. Ya saya mau berdana tapi nggak pernah kunjung dana. Tapi selesai dia meninggal, harta dia habis oleh anaknya. Dia butuh husu loh. Bukan husu. Jadi kesempatan dia berdana sewaktu dia hidup nggak ada. Padahal kesempatan sudah di depan. Orang tawarin, iya saya mau dana, tapi nggak kunjung datang. Kayak gitu. Akhirnya habis dengan cara yang tadi betul ya. Yang tadi saya juga sampaikan sebelumnya, ini Bante lebih lengkap ceritanya kan. Itu bahwa kalau kita nanti nggak pelit, nggak mau ngasih, nanti jatuhnya ke yang tadi yang nggak kita inginkan. Menggenggam pasir, kuat. Keluar dari mana? Celah-celahnya. Celah-celah tangan ini. Kan kita nggak mau keluar ya, keluar juga dia kan. Pegang lama, saking lamanya banyak yang keluar dan akhirnya tangannya terluka. Kira-kira yang jelas begitu. Ya, kalau orang pelit ya, kata Sambuddha pasti di dalam neraka. Neraka lah. Iya, makanya itu. Orang pelit pasti ke neraka. Tapi orang yang derma itu pasti surga. Betul. Benar. Setuju. Jadi kalau malam ini Anda ada kesempatan untuk berdana ke Kuala Namu Summit, saya rasa sih ini Nah, tepuk tangan dulu buat Bante, luar biasa. Iya. Karena Anda dana ini bukan dana sekejap, tapi itu dananya panjang sekali. Benar. Nanti sepanjang Kuala Namu Summit itu berdiri, itu jasanya nggak pernah habis. Betul. Jadi itu sangat panjang. Jadi harusnya nih kesempatan ya bagi upasaka upasika ya yang nggak mampu ya sedikit, yang mampu jangan malu-malu kasih banyak. Jadi biar cepat selesai kan? Iya betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Bante. Iya, tapi ini bukan apa ya. Memang benar kan tadi saya sudah sampaikan ayatnya ya. Ada yang masih ingat nggak? Orang kikir akan ke neraka. Ayat berapa? Tadi saya ada sebut nggak sih? Ada sebut nggak tadi? Belum. Orang pelit akan ke neraka 177. Dhammapada. Buka. Kalau salah, saya bawa lagi batik saya yang lain. 177 ya. Itu orang pelit akan ke neraka. Baik, karena durasinya tidak panjang lagi, saya akan baca cepat karena Meta harus kembali ke Jakarta. Ya, ada acara lain yang harus dikejarnya. Maka harus ke Kuala Namu langsung kan. Bandara kan tidak dekat dari sini. Oh, sini agak dekat ya. Sini kan bisa langsung tol. Oke, saya baca cepat Meta, kalau bisa dijawab silakan ya. Pendek-pendek saja. Nanti kalau mau panjang-panjang nanti coba sendiri ya, dicerna saja. Apakah butuh apa ini?
Oh, maaf, ini tadi pertanyaan kan baru ya. Yang lama dulu ya. Iya, saya baca yang lama dulu. Apakah pelimpahan jasa bisa membantu orang yang meninggal karena bunuh diri? Meta. Itu bisa tapi butuh waktu yang panjang. Kenapa itu? Karena balik lagi sih ke keadaan pikiran dan kondisi karmanya juga. Kalau kondisi pikirannya dia terkondisi terlahir ke alam peta yang membutuhkan pelimpahan jasa dan karmanya mendukung di situ, ketika dilakukan pelimpahan jasa bisa tapi butuh waktu yang lama. Begitu ya? Ada juga yang bunuh diri tapi dia tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Jadi nikmatin dulu dia di alam peta itu dalam jangka waktu yang nggak tahu sampai kapan. Oke, Bante, pertanyaan yang sama Bante. Orang yang bunuh diri, katanya Bante ya, akan bunuh diri berkali-kali pada kehidupan yang mendatang, dan mendatang. Benarkah itu Bante? Iya benar sih. Membunuh diri itu bisa nanti sering lahir lagi dia bunuh diri. Udah itu ya, kalau namanya bunuh diri termasuk membunuh biasa di neraka. Di neraka ya? Pasti. Bante, cara mencegah orang supaya tidak turut-turut berbunuh diri kan mungkin itu bagaimana caranya Bante? Banyak meditasi. Orangnya ya? Iya. Kita gini, atau kita yang temannya Bante, bukan dianya. Apakah keluarga bisa mencegah berkali-kali dengan cara begitu kan bisa juga Bante? Agak sulit ya. Contoh ya seperti yang tadi Samkara, Iya. Mocaka itu, dia kan lahir di keluarga yang punya pandangan salah. Betul. Karena dia berkali-kali dia selalu di daerah sana. Dan dia pun lahir pasti di alam peta balik tuh. Iya. Jadi itu sangat bahaya sih. Nah, kalau dia belum mengenal Buddha Dhamma untuk mengikis kilesa, tentunya dia akan lanjut juga. Akan lahir di alam peta. Karena dia tidak mampu untuk meluruskan dia punya pandangan. Benar. Jadi artinya orang ini harus meditasi. Harus dia. Meditasi ya. Kalau dia mampu ya baik. Kikis kilesa lah. Meditasi kan bukan hanya duduk diam doang. Iya. Kalau hanya duduk diam, ya meditasi belum tentu. Banyak pikiran yang justru yang dia lakukan. Iya. Bante kan punya pengalaman di orang meditasi itu suka udah puluhan tahun ya. Oh iya memang. Murid juga udah banyak lah ya, nggak hitung. Tapi yang jelas ada yang memang meditasi kebanyakan pakai pikiran. Nah, itu mungkin nanti kita bisa bahas di sesi lain. Iya. Oke, tepuk tangan buat Bante Gunasiri ya. Bante Gunasiri memang identiknya dengan meditasi kan ya. Saya tahu kenal beliau juga meditasi kan, spesialisasinya lebih ke meditasi begitu. Oke, berikutnya ya, Meta. Menurut adat pembakaran rumah dan uang kertas, apakah almarhum benar-benar bisa menerima? Mereka hanya puas ketika hal itu dilakukan. Karena mereka merasa masih melekat dengan tradisi. Jadi ketika tradisi itu dilakukan hanya puas. Tapi untuk yang dalam puas bentuk siapa maksudnya? Si pelakunya? Almarhum. Almarhumnya. Karena setelah dibakarkan kayak gitu, dia ada kebahagiaan dan akhirnya bisa terkondisi kalau memang waktunya itu bisa berpindah ke alam bahagia, bisa. Tapi kalau tidak ya dia hanya ada kepuasan, tradisi itu masih terus dilakukan. Tapi jadi atau tidaknya, mohon maaf, tidak jadi apa-apa. Oke, baik ya. Ini pertanyaan soal bakar-bakar baju, ini sama ya, lebih kurang ya. Baik, Ibu Bapak Saudara yang saya hormati, demikian saja dulu hari ini ya. Nanti kita mungkin kalau mau lagi nanti ada acara lagi kita adakan lagi dengan Meta. Berarti tahun depan kalau mau panitia harus bisa mencari jadwalnya Meta yang bagus, bisa bikin lagi talk show dengan Bante Gunasiri lebih panjang lagi, mungkin dari pagi sampai malam sampai setengah malam apa bahasa itu? Puamesake ya kan, dan seterusnya ya kan, baru bisa. Baik, sebagai statement dari masing-masing ya, Bante, bagaimana tentang Chinese Hungry Ghost Festival malam ini, apa yang bisa kita dapatkan? Silakan Bante. Bante lebih menyarankan kepada hadirin banyak berbuat kebajikan.
kalau Anda kehidupan berikut lagi tidak mau lahir di alam bawah. Kata Sang Buddha, kalau Anda bisa berjuang sampai Sotapanna, itu alam bawah tertutup. Tapi kalau belum bisa ya mendekatilah. Tapi harus kita usaha. Yang pertama, kita ingin lahir jadi manusia, taruh kalau belum arahat ya, pasti kan ada kelahiran lagi. Tapi lahir manusia tidak hanya itu aja yang kita cita-citakan. Tapi kalau kita lahir jadi manusia, tapi manusia cacat, banyak penyakit, saya rasa sih kan gak baik juga ya. Ada kondisi kedua yang Anda lakukan. Taat sila, minimum 5 sila ditaati. Khususnya sila kelima ya, kata Sang Buddha, sila kelima itu kepalanya. Lemahnya kesadaran. Yang bisa lemahnya kesadaran itu dari 3 kondisi, yaitu surang. Segala yang hasil penyulingan, yang mengandung adjektif, yang bisa lemahnya kesadaran, itu jangan dipakai. Karena surah itu bisa berupa minuman, makanan, maupun pemakaian. Ya itu hati-hati tentang hal ini. Kan banyak penyulingan, tapi contoh minyak kayu putih kan penyulingan. Kita pakai, kalau udah kecanduan, nanti masuk ke maja. Nah, meraya itu segala peragian, jangan dimakan, harus melalui masak, kukus, atau digoreng. Nah itu sila kelima. Kalau sila kelima nanti berangsur-angsur semua sila akan terlanggar. Nah, jadi hati-hati, khususnya sila 4 juga. Maja itu mabuk judi, game, mabuk cinta, mabuk apapun, mabuk itu nggak tahu waktu. Itu bisa lemahnya kesadaran. Itu harus hindari. Nah, ya, kalau yang sila keempat kan termasuk memfitnah orang lah, ngomong kasar lah. Perangainya itu sangat kasar, cepat marah atau narak tinggi, termasuk punya iri hati atau punya niat jahat. Nah itu juga harus dihindari, termasuk gosip ya. Orang Japa Xiong suka gosip-gosip sana, gosip sini. Lebih baik nggak usah gosip. Walaupun cerita orang itu kadang-kadang juga membuat jadi gosip, kita melanggar sila keempat. Nah, sila ketiga itu khususnya berzina ini ya hati-hati. Kepada anak-anak muda yang masih belum berumah tangga, kalau winaya, kalau Anda saling sama mencintai tapi tidak ada upacara keluarga atau upacara adat atau ada pihak 3 catatan sipil yang menyaksikan, Anda pelanggaran. Tapi kalau sudah jadi suami istri, Anda selingkuh salah satu, itu juga pelanggaran sila ketiga. Nah, kenapa bisa lahir dari laki dan perempuan? Ingat, kalau orang baik perempuan atau laki hidupnya selibat, dia pasti laki. Kalau dia sering banyak hubungan kelamin, walaupun suami istri, itu pasti perempuan. Nah, kalau kenapa bisa menjadi LGBT dan sebagainya, itu karena tanggung-tanggung. Jadi karena semua manusia mempunyai 2 jenis. Jadi dia tergantung komposisinya. Nah, komposisi itu akibat pelanggaran sila ketiga dan yang kelima. Yang kedua mencuri, termasuk Anda kutil orang nggak melihat tapi yang ngambil itu juga harus hindari. Bunuh diri juga termasuk sila pertama. Jadi tolong sila itu dijaga baik. Nanti Anda lahir lagi jadi manusia selain sudah kebajikan, Anda tidak akan cacat. Jadi binatang pun bukan binatang cacat. Tapi kalau Anda sudah lahir jadi manusia tidak cacat, lalu Anda punya gelisah, banyak tidak kepuasan, ngantuk atau sebagainya lah, Anda selalu disebut iri hati dan sebagainya. Itu karena ada yang hal kedua, yaitu Anda nggak pernah meditasi kehidupan lampau. Ada orang datang meditasi, dia bisa nyambung, malah dia gampang meditasi. Nah ini orang itu kehidupan lampau pasti pernah. Tapi kalau Anda sadar, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kalau kita masih belum memiliki hal itu, berarti kehidupan ini kita perlu perbaiki diri. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, jalankan sila dan samadhi. Jadi kalau Anda mau lahir jadi manusia, mau dapatnya orang tua yang baik, pasangan yang bagus, mau jadi dapat bos yang baik, hindari isak macaria. Untuk menghindari isak macaria itu keiri hatian dan kikir yang tadi ya saya bilang. Itu kikir itu
Bisa akan lahir akan datang, kita pasti dapat bosnya yang nggak baik atau pembantunya yang nggak betah dan sebagainya yang melanggar sila atau pasangan yang mendapatkan punya moralnya jelek dan sebagainya. Itu karena masalah Isa Macaria. Untuk menghindari itu harus banyak berdana dan meta. Untuk kondisi 4, saya yakin yang hadir di sini nggak memiliki. Kondisi keempat itu harus mahir melenyapkan loba, mahir melenyapkan dosa, mahir melenyapkan moha. Kalau Anda mahir, Anda pasti nibbana. Saya rasa pesan Bante singkat itu untuk para hadirin supaya mendapatkan pegangan. Coba jalan 5 sila, meditasi, dana dan meta. Jadi secara lengkap dana, meta, sila, samadhi. Kebetulan ada Ibu Meta. Jadi dananya kalau Anda merasa kurang berdana, ya berbondong-bondong berdanalah. Kebetulan ini kan kesempatannya. Iya, betul. Iya. Bante kong minimal nopai lo. Ai bengpe lah. Iya enggak lah. Bante sebagai rohaniwan tentu Bante memiliki sebuah kasih sayang yang luar biasa agar kita tidak terlahir atau dilahirkan di alam yang kurang baik. Kalaupun dilahirkan di alam manusia, kita berharap jadilah manusia yang baik. Moralnya baik, secara spiritual baik kan gitu ya, moral baik, secara sosial baik, intelektual juga baik, mudah-mudahan kan begitu. Harapan Bante seperti itu ya. Meta silakan mungkin 1-2 kalimat untuk closing silakan. Ya, untuk terhindar kita dari alam peta, kita sama-sama terus berlatih praktek dhamma, melatih pikiran, melatih ucapan, melatih tingkah laku kita. Karena semua bersumber dari pikiran. Selalu kita berpikir yang baik, ucapan dan tingkah laku kita pun akan baik. Kalau kita selalu berpikiran negatif, selalu berpikir yang buruk, ucapan dan tingkah laku kita pasti buruk. Oleh karena itu, kendalikan pikiran, latih dari sekarang. Kita bersama-sama terus melatih hingga akhirnya kita sama-sama bisa mencapai pembebasan nibbana. Apabila ada kata-kata yang salah, ada kata-kata saya yang tidak berkenan di teman-teman, rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf. Terima kasih, Sotihotu, Namo Buddhaya. Iya baik, tepuk tangan buat kedua narasumber, luar biasa ya. Baik, saya tidak menyimpulkan apa-apa lagi, sudah banyak dan mudah kita cerna, tinggal kita keluar dari ruangan ini, kita praktikkan bersama-sama apa yang bisa kita kerjakan. Jangan tunggu sampai hari esok, karena esok belum tentu datang kepada kehidupan kita masing-masing. Lakukan sekarang mumpung masih ada waktu, seperti kata EBIT GAD ya. Supaya kita bisa bahagia, sehat dan penuh berkah. Terima kasih kepada kedua narasumber, tepuk tangan yang luar biasa. Buat Bante Gunasiri Tera, Meta Surya Wijaya. Kembali ke rekan saya, Ibu Darmawati Chang. Silakan. Ya, terima kasih sekali, big applause untuk Dr. Po dan narasumber kita yang luar biasa. Jadi hari ini merupakan acara talk show yang sangat edukatif dan memberikan inspirasi positif bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu diharapkan jangan keluar dari ruangan ini dulu karena kita akan bersama-sama mengikuti acara pelimpahan jasa dan juga blessing yang akan dipimpin oleh para biku sangga. Baik, untuk kesempatan ini kami langsung mengundang Ketua Panitia untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada dua orang narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Meta Surya Wijaya Sarjana Komputer dan juga Yang Mulia Biku Gunasiri Tera. Untuk kesempatan ini kami mengundang Ketua Panitia untuk memberikan penghargaan. Ya, kita akan memberikan penghargaan kepada Yang Mulia Biku Gunasiri Tera. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadikan pembelajaran bagi kita ke depannya untuk menjadi lebih baik dan mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia. Selanjutnya kepada narasumber kami yang kedua, yaitu Ibu Meta Surya Wijaya Sarjana Komputer.
Semoga apa yang disampaikan hari ini memberikan kita wawasan tentang bakti dan kita dapat melakukan yang terbaik untuk diri kita dan keluarga. Selanjutnya untuk jasa yang telah diberikan. Acara ini dapat berjalan dengan lancar, menarik oleh seorang moderator, Dr. Poni Jan Liao, MPD, CSM. Iya, berikutnya untuk Darmawati Chang. Iya baik, terima kasih. Kita akan segera masuki acara doa dan pelimpahan jasa yang akan dipimpin oleh Biku Sangga. Ya baik Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, setelah melakukan kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan, semoga dapat melimpah kepada para leluhur atau sanak keluarga yang telah meninggal, dan juga semoga para makhluk di sekitar tempat ini, semoga mereka dapat turut berbahagia. Yatta wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinam petana upakapati icitam patitantum hangkipa mewa samijatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yatta manijotiraso yatta Sabitiyo wiwajantu sabarogo winasatu mate bawantu antarayo suki digayuko bawa abiwa dan nasi lisani cangguda pacayino Cataro dhamma wadanti ayuwano sukang bala sabba buddha nubawe nasabba dhamma nubawe nasabba sangga nubawe nabuddha ratanang Dhamma ratanang sangga ratanang tinang ratanang nang anubawe na catura siti sahasa dhamma kanda nubawe na pitaka taya nubawe na jinasawaka nubawe na sabete roga sabete baya sabete antaraya sabete upadawa sabete dunimita sabete awamanggala winasantu ayuwadako danawadako siriwadako yasawadako balawadako wanawadako sukawadako hotu sabada dukarogabaya werasoka satu cupadawa aneka antaraya piwinasantu jate jasa Jaya Siddhi Danang Labang Soti Bagyang Sukam Balang Siri Ayu Jawano Jabogang Wudi Jaya Sawa Satawasa Jayu Jajiwasidi Bawantu Te Bawatu Sabha Manggalang Rakantu Sabha Dewata Sabha Buddha Nubawe Nasada Soti Bawantu Te Bawatu Sabha Manggalang
rakantu sabba dewata sabba dhammanubawe nasada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangha nubawe nasada soti bhavantu te. Ya, dengan ini kita serahkan secara simbolik dari Pak Poh selaku pribadi nih ya Pak Poh. Ikhlas ya. Luar biasa, semoga jadi karma baik luar biasa. Diserahkan untuk donatur NN yang diterima secara simbolik oleh putra putri Sakya. Semoga jadi berkah buat Pak Po dan keluarga serta para leluhur tentunya menerima budi jasa bajik ini. Terima kasih. Kami mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa untuk acara selanjutnya yang jauh lebih luar biasa. Namo Sang Hyadi Budaya, Namo Buddhaya.